Maka sebuah motivasi bagi kita untuk senantiasa merenungkan bahwasanya ketika ada makhluk yang tidak diketahui oleh kita, nasi dompa, lambatai je, di tempat yang gelap, dia bisa dapat makan. Orang kafir Allah kasih makan, Allah kasih minum. Apa yang membuat orang mukmin, orang beriman, orang muslim kurang yakin akan rezeki yang Allah berikan kepadanya? Sehingga harus meninggalkan larangan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penting. Di sini letak keimanan kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Maka di sini disebutkan sungguh orang sangat sesat dan kesesatan yang nyata ketika dia buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang sangat salah dan keliru besar ketika dia buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan umumnya mereka ketika berbicara masalah bab rezeki. Ya. Oke bang cerita, mana lagi kerja? Memang rezeki kan bak kerja ya. Bak kerja bak sawah kantor memang rezeki itu. Banyak makhluk lain tidak ada kantor. Ada orang ketakutan dengan masa depan. Yang kadang dia belum tentu masuki masa depan yang dia bayangkan itu. Takut dia. Ya, biasa materi ini kan dikasih sama orang-orang yang akan pensiun, Pak. Ya, Rasulullah SAW sudah memberikan pemahaman-pemahaman ini kepada kita. Sehingga muncullah pemahaman karena buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla, la tukthirul aulad. Udah jangan banyak-banyak anak. Nanti susah cari rezeki sekarang. Kerja aja susah. Ya. Jangan banyak-banyak anak. Sulit rezeki nanti bagi mereka, sulit rezeki bagi kamu. La haula wala quwwata illa billah. Di situ para ulama sudah berbicara. Kalau orang yang tidak punya anak ataupun tidak bisa memiliki anak gara-gara faktor udzur, ini enggak termasuk dia. Tapi yang dibicarakan ini adalah orang yang memang sengaja membatasi anak. Ya. Dulu apa istilahnya? KB. Ya, karena diplesetin keluarga besar, sekarang diganti ya. Jangan banyak anak. Nanti susah rezeki untuk mereka. Subhanallah. Kita lihat orang dulu sebelum dia ada kenal dengan hari ini namanya ASN, jadi PNS, kerja di kantor-kantor ternama. Subhanallah. Anak rupa belah rau, dua belah rau, tiga belah rau. Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi mereka kemudahan-kemudahan. Apa yang membuat mereka bisa begitu? Yakin, Pak. Ya, yakin. Bengah gejak godah gecok cangkoi piang je, gecok parang gejak ugle. Bisa anak dihidupkan semua. Bisa anak sekolah tinggi-tinggi. Dan ini kan bisa kita lihat dalam lingkungan kita. Apakah itu mengurangi rezeki ayahnya? Tidak, dia masing-masing punya rezeki. Itu nanti ada pembahasan dalam tafsir tentang ayat larangan membunuh anak. Yang mana di situ Allah kaitkan dengan rezeki. Ya? Jangan kamu bunuh mereka dan kami akan berikan rezeki untuk mereka. Nanti biar di kajian tafsir yang dibahas. Menarik itu. Kaitan membunuh anak atau membatasi anak, takut akan rezeki. Ini yang enggak boleh. Maka benarlah keyakinan orang dulu
Dan keyakinan orang yang mengatakan ketika Allah berikan seorang anak kepada kita, maka rezeki dia sudah ada. Dia punya jatah rezekinya. Bukankah kita melihat ada orang ketika setelah punya anak, orang tuanya kedua-duanya wafat? Ya. Apakah telah menghabiskan rezeki kedua orang tuanya? Tidak. Allah sudah tentukannya untuk dia. Karena Allah mengatakan tadi, "Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Maka rezeki anakmu itu Allah yang telah menjaminnya. Dialah yang telah membuka bagimu pintu-pintu rezeki untuk engkau infakkan kepada mereka. Untuk engkau infakkan kepada mereka. Siapa yang saya muliakan? Semua kita mungkin bisa merenungkan awal-awal kita berkeluarga, umumnya orang rata-rata kan tidak memiliki sebagai mana setelah dia berkeluarga. Mana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rezeki kepada orang yang berkeluarga. Ini bab yakin saja. Ya. Akan tapi banyak manusia yang kadang suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka senantiasa berpegang dan bersandar kepada perkara-perkara yang sifatnya bendawi, yang nampak materi. Mereka tidak melihat kepada sesuatu yang jauh, tidak melihat kepada kudrah Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka. Kemudian di sini memberikan pemahaman kepada kita bicara bab anak. Allah memberikan kita rezeki anak, maka jangan khawatir akan rezeki untuk mereka. Allah sudah membuka pintu rezeki untuk mereka. Meninggalnya seseorang berarti kabeh rezeki yang enak. Ya. Mungkin antara kita ada yang punya anak cuma 2, cuma 1. Ya begitu ya Allah kasih. Ya. Dan jangan belum apa-apa sudah takut. وفي هذا دليل أيضا على أن الإنسان, ini juga dalil bahwasanya kepada kita apabila kita betul-betul bertawakal kepada Allah haqqat tawakkul, falyaf'alil asbab, hendaknya dia melakukan sebabnya, mengambil sebabnya. Maka bekerja, berusaha itu adalah kesempurnaan tawakal. Kesempurnaan tawakal. Maka tidak tepat dan salah betul ketika orang mengatakan aku bertawakal tapi enggak mau ngambil sebab, enggak mau kerja. Ya. Dengan mengatakan ana mutawakkil, saya orang bertawakal. Ini tidak tepat, tidak benar. Karena orang yang bertawakal adalah orang yang bekerja dengan berusaha sambil bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang Nabi SAW mengatakan tadi, kama yarzuqut tayra taghdu khimasan, sebagaimana dia Allah memberikan rezeki kepada burung, yang mana burung ini pergi di awal pagi dan pulang di sore hari. Ini kan kerja dia. Tawakal. Dia pergi untuk mencari rezeki. Burung-burung ini tidak tetap di tempatnya. Ya. Akan tapi dia pergi mencari dan mencari. Subhanallah. Di sini kita mungkin enggak terdengar suara burung. Mungkin di tempat tentu di kampung atau di daerah tempat kami di Aluli itu terdengar pagi-pagi subuh. Di komplek Arun tu kalau salat di Masjid Istiqamah itu, subhanallah itu riuh ni di cip. Riuh ni. Namun di saat riuh di cip ni orang dengar. Apakah ada nampak rezeki? Pada Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan sesuatu yang terdekat dengan kita. Ya. Nah, maka sempurna tawakal seseorang, dan tawakal yang sebenarnya adalah bekerja, berusaha. Namun jangan lupa ketika berusaha, Allah Subhanahu wa taala di hati kita. Maka misalnya, makna sempurna tawakal juga melakukan sebab dalam bekerja yang Allah syariatkan.
Mencari rezeki misalnya dengan cara yang halal. Apakah bittijarah, berdagang, ataupun dengan bertani, atau dengan segala sebab apapun. Utlubir rizqa min mu'tamidan 'ala Allah. Carilah rezeki dengan bersandar kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan mudahkan rezeki kepadamu. Ingat, dengan cara yang halal. Itu baru sempurna tawakal. Kenapa? Kadang orang ketika mencari itu, yang dapat godaannya haram. Udah, tinggalkan itu. Tawakal, cari dengan yang halal. Allah akan bukakan rezeki itu. Kemudian dalam hadis ini juga memberikan makna anna at-tuyura wa ghairaha min makhluqatillah ta'ala ta'rifullah. Burung dan seumpamanya dan lain-lainnya di antara makhluk Allah, dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertasbih. Semua makhluk Allah ini bertasbih kepada Allah dan memujinya. Allah sebutkan di surah Al-Isra ayat 44, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tapi kalian tu enggak paham tasbih mereka. Allah juga menyebutkan di surah Al-Hajj, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar wasyamsu wal qamar wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha'. Semua tunduk kepada Allah. Maka burung itu dia mengenal Allah Azza wa Jalla, sang pencipta. Dia terbang mencari rezeki, itu sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan sebagai fitrah bagi dia. Dan dia selalu mencari sesuatu yang memberikan maslahat kepadanya. Allah memberikannya untuk dia. Maka di sini hari-hari kita seorang beriman jangan kalah dengan burung. Pesannya di situ, jangan kalah dengan burung. Maka dulu Imam Ahmad rahimahullah pernah menegur, lebih kurang gitu, seingat saya, kisahnya orang yang dia hanya meletakkan makanan di depan bibirnya, namun dia tidak menggerakkan rahangnya. Ini bukan tawakal. Kenapa kamu tidak makan? Aku tawakal kepada Allah. Ya, ibarat orang ke toh menyenguk nunggu. Anak kamu menyenguk, apakah anak? Tawakal. Itu bukan tawakal. Itu kurang akal. Karena kalau tawakal dia lakukan dengan menyempurnakan sebab-sebabnya. Kemudian jemaah saya muliakan, wanzur ila hikmatillah. Perhatikanlah bagaimana hikmah yang Allah berikan. Bagaimana burung ini terbang bahkan ke tempat yang jauh. Dia pergi kadang berombongan ke tempat yang jauh. Dan dia bisa pulang lagi ke tempat dia menetap. Tidak salah, tidak keliru. Sayang pernah, sayang atau Allah Azza wa Jalla. Semuanya Allah arahkan dan semuanya Allah bimbing mereka. Maka manusia pun kadang minta rezeki. Hana yang tahu rumah, gejar jauh. Gejar jauh. Cari jauh. Kadang harus pulang seminggu sekali. Negara rumah laut. Begitu juga kadang sebagian saudara kita yang jadi supir. Kadang dia harus pergi, rutenya jauh. Aceh ke Jawa. Tep-tep 3 ke bawah. Namun, jangan lupa.
Melautkah kita, jadi supirkah kita, tukang becakkah kita, apapun, Allah jangan dilupakan. Sering tak sebab sempurna ke dia, bacok sebab luar biasa. Tapi pahwate tambayang kah nak ingat ke Allah Ta'ala. Nyembek nak pegang bab tawakal, ingat dalam hati tapi yang lima bawate nak adhan, nak urung pingat, bertingat di sini. Yang tawakal sempurna. Tanya tak sembahyang, penumpang tak pakat sembahyang, tengoklah pahala lebih. Kita dapat pahala lebih. Ya kan? Pahala mengajak. Ilun tak salat leh, urang ni tak salat mandum. Kalau pedang 30 minit dah salat mandum. Subhanallah. Anda bukan hanya seorang supir, tapi Anda seorang dai. Luar biasa. Bukan hanya dapat pahala Anda salat, tapi juga Allah berikan Anda pahala kerana mengajak orang lain untuk salat. Rezeki akan Allah mudahkan, Allah akan berikan keberkahan. Ini yang penting kita ingat, jemaah sekalian. Begitu juga kita di pekerjaan yang lainnya, punya keseharian, punya profesi yang berbeda-beda. Ingat, nyati bengah tajak kerja, tapi berdua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk diri saya dan kita semua. InsyaAllah pembahasan ke depan kita masih singgung lagi berkaitan dengan hadis ini. Nanti baru setelah itu ada hadis berkaitan dengan doa juga, tapi doanya panjang. Ya. Dan doa ini penting untuk kita ingat, doa yang dibaca sebelum tidur. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.